kembali dengan saya Lilis Juliati Mulyani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Citerep, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada pertemuan hari ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi pada supervisi akademik yang akan saya lakukan kepada rekan saya di samping ini. Silakan perkenalkan, Pak. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romedon. Saya mengajar ilmu pengetahuan sosial di kelas 9 dan kelas 7 di SMP Negeri 3 Citerep, Jawa Barat. Baik, Pak Romedon, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Sehat-sehat. Kemarin saya dengar ibunya sakit ya. Iya, alhamdulillah udah sehat. Sekarang udah sehat ya, Pak Romedon ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya, Pak ya. Iya. Oke, Pak Romedon, pertemuan kita hari ini, terima kasih sebelumnya ini sudah membantu saya. Pertemuan kali ini intinya kita ingin sharing atau berbagi ilmu ya, Pak ya. Setuju ya, Pak ya? Setuju. Oke, Pak Romedon, saya ditugaskan untuk mensupervisi Pak Romedon pada kegiatan pembelajaran ya, Pak ya, yang akan dilaksanakan besok nih, Pak. Oke, ini saya ingin menanyakan materi yang mau diajarkan Pak Romedon untuk supervisi besok tentang apa, Pak? Oke, kebetulan untuk materi yang kelas 9 saya akan mempelajari tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi di wilayah Citerep. Di wilayah Citerep, Iya. begitu ya, Pak ya. Ini kalau saya lihat dari materinya bagus ini ya, Pak Iya, ya. bagus Jadi banget. tentang apa ini? Kita menggali tentang potensi daerah kita sendiri ya, Pak ya. Di daerah kita sendiri ternyata banyak ekonomi kreatif yang terdapat di desa atau di wilayah Citerep. Di wilayah Citerep Iya, ini ya, Pak iya. ya. Itu yang akan diangkat Untuk materi yang di kelas pembelajaran 9. di kelas 9 Iya. besok ya, Pak ya. Kemudian kira-kira nih, Pak, untuk pembelajaran ini sendiri nih tentang apa tadi, ekonomi kreatif, Iya. apa yang diharapkan Pak Romedon dalam pembelajaran besok? Yang saya harapkan itu untuk ekonomi kreatif sendiri dari wilayah Citerep supaya keangkat untuk menembus, mungkin enggak hanya di Citerep saja, mungkin untuk kota lain biar mengenali oh ternyata di Citerep itu ada ekonomi kreatif semacam kreatifnya. ini gitu. Baik, Iya, baik, untuk bagus mengenalkan sekali. ekonomi kreatif yang ada di Citerep untuk ke kota lain. Kota lain. Jadi Citerep nih ada nih Iya, ekonomi ternyata. kreatifnya Iya. ya, Pak ya. Betul. Oke, baik, Pak. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri nih, untuk kegiatan besok apa Oke. saja nih, Pak? Yang pertama, tujuan pembelajar kali ini, yang pertama itu ada menjelaskan pengertian ekonomi kreatif, kemudian yang kedua itu ada mendeskripsikan ciri-ciri ekonomi kreatif, dan yang ketiga itu menjelaskan 15 bidang ekonomi kreatif, dan yang keempat dan yang terakhir itu menyebutkan 5 contoh hasil dari industri kreatif. Iya. Jadi intinya nanti pada akhirnya siswa atau murid di sini mereka secara visual harus tahu ya, Pak ya, Iya, contoh betul. ekonomi kreatif nih apa saja nih, dan terutama yang di daerah kita sendiri Iya. yaitu Citerep ya, Pak ya. Oke, bagus sekali nih, Pak. Kemudian langkah-langkahnya nih dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut yang akan Pak Romedon lakukan apa? Oke, nih, Pak? untuk langkah-langkah untuk pembelajaran yang saya ajarkan untuk kelas 9, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yaitu seperti persiapan psikis dan fisik dengan membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama. Kemudian yang kedua, menginformasikan tujuan yang akan dicapai selama pembelajaran. Iya. Kemudian yang ketiga, Ibu, ada menyampaikan secara singkat garis besar materi yang akan diajarkan. Kemudian yang keempat, memberikan motivasi siswa melalui musik senam otak ya. Kemudian yang terakhir, guru melakukan pretest atau tes bebas terkait dengan pengertian ekonomi kreatif itu sendiri. Kemudian ada kegiatan inti. Yang pertama itu ada simulation. Simulation itu terdiri dari guru menayangkan video tentang ekonomi kreatif yang akan kita bahas tentang ekonomi kreatif yang ada di Citerep sendiri, iya. gitu ya. Kemudian yang kedua, siswa diajak mengamati gambar-gambar yang terkait dengan materi. Kemudian yang ketiga itu ada siswa diajak menyeleksi apakah hal-hal yang ingin diketahui sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu guru menuliskan di papan tulis terkait hal-hal yang ingin diketahui peserta didik. Peserta didik. Gitu. Oke, baik.
Wah, ini bagus sekali nih Pak Ramadan, sudah tersusun dengan detil, dengan rinci begitu ya Pak ya. Dan akan diterapkan besok nih ya Pak ya, langkah-langkah ini besok akan diterapkan pada siswa ya. Nah, kalau dilihat dari langkah-langkahnya sudah baik ya Pak ya. Tetapi nih dengan jumlah murid yang 40-an gitu ya Pak ya. 38 sampai dengan 40 ya. Kira-kira nih pada saat kegiatan pembelajaran besok ada masalah nggak, permasalahan apa nih yang kira-kira muncul nih? Oke. Biasanya saat saya mengajar itu ada permasalahan atau yang muncul di setiap kelas itu beda-beda ya Bu ya. Mungkin salah satunya adalah kurangnya kondusif di kelas itu sendiri, kemudian mungkin berisik ya, karena siswanya terlalu banyak mungkin ya. Jadi suaranya itu mungkin kalau yang duduknya paling belakang mungkin agak kurang jelas. Nah, itu adalah permasalahan yang mungkin muncul di setiap kelasnya. Di setiap kelasnya, betul. Nah, untuk masalah yang akan muncul tersebut, untuk berikutnya nih Pak Ramadan rencananya mau membuat seperti apa nih besok mengatasinya? Untuk penyelesaian atau cara mengatasi hal-hal seperti itu, mungkin saya akan membagi beberapa kelompok untuk mengondisikan gimana caranya biar anak itu kondusif gitu ya, dan tidak berisik. Kemungkinan kalau misalkan dibagi beberapa kelompok itu kan mungkin kemungkinan berisik atau kurang kondusif itu minim gitu ya Bu. Saya akan membagi beberapa kelompok untuk membagi beberapa kelompok untuk gitu. Mereka lebih kondusif lagi. Lebih kondusif lagi. Ya. Oke. Kemudian nih dengan tadi sudah istilahnya dengan runtutnya, RPP-nya tersusun dengan rapi, kemudian juga adanya antisipasi jika ada masalah yang muncul. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Kemudian sebagai seorang guru nih, terutama untuk mata pelajaran IPS, tanggung jawab kedepannya bagi Pak Ramadan ini sebagai gurunya apa? Oke, kebetulan saya sebagai guru itu saya bertanggung jawab untuk saya sebagai guru ingin memberikan atau mengajarkan anak biar lebih sebagai guru agar lebih kreatif, inovatif gitu ya, dan strategi kedepannya itu nanti untuk lebih matang lagi. Begitu. Baik Pak Ramadan, terima kasih banyak. Ini percakapan kita hari ini, mudah-mudahan yang akan dilakukan Pak Ramadan besok pada saat supervisi berjalan dengan lancar ya Pak Ramadan ya. Amin. Baiklah, demikian percakapan pra observasi hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan observasi dan pasca observasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan materi kita yaitu ekonomi kreatif, saya akan menampilkan ekonomi kreatif yang ada di Desa Citerep atau daerah Citerep, yaitu pembuatan loyang. Untuk itu kalian simak baik-baik. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan. Saya putar dulu ya videonya ya.
kembali dengan saya Lilis Juliati Mulyani, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Citerep. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah supervisi akademik yang saya lakukan kepada rekan sejawat saya, yaitu Bapak Romedon yang mengajar mata pelajaran IPS. Kemudian pada kegiatan pasca observasi hari ini disaksikan juga oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Susmiati, SPD MPD dari SD Negeri Puspa Negara 5 Kecamatan Citerep. Baik Ibu, terima kasih ini atas kehadirannya. Alhamdulillah jalan-jalan. Baik Ibu, terima kasih. Baik, saya akan mulai kegiatan pasca observasi hari ini. Assalamualaikum Pak Romedon. Gimana nih Pak Romedon, hari ini kita sudah melakukan ini apa ya, sesuai dengan yang sudah direncanakan kemarin. Pada kegiatan observasi kemarin kita sudah berbincang, dan hari ini Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas berapa tadi Kak? 9B 9B ya, dengan materi ekonomi. ekonomi kreatif. Tentunya tadi pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung ya Pak ya, menurut Bapak nih, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah Pak Romedon buat kemarin? Kebetulan untuk pembelajaran di kelas 9B itu udah sesuai, tapi ada beberapa kendala. Iya, ada beberapa kendala seperti kurang kondusif di kelasnya karena jumlah siswa yang terlalu banyak. Terus ada siswa yang kurang fokus karena mungkin karena kurang fokusnya itu karena mungkin duduknya paling belakang, mungkin suaranya tidak terdengar ke belakang, jadi mereka itu tidak memahami apa yang sudah dijelaskan oleh saya gitu. Oh, baik. Itu kendalanya. Itu kendalanya ya. Baik, pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, menurut Pak Romedon nih, pada kegiatan mana yang sudah sudah berjalan dengan baik, atau ada beberapa yang mungkin perlu ditingkatkan nih pada saat pembelajaran berlangsung pada hari ini? Oke, untuk yang perlu ditingkatkan itu siswa kurang memaksimalkan potensi diri gitu. Nah, untuk yang udah dipahami oleh siswa sudah menguasai materi itu sendiri, yaitu tentang ekonomi kreatif gitu Bu. Itu Yang udah tercapai gitu. yang yang sudah baik, sudah Ya, berjalan. sudah baik. Iya, betul. Kalau yang kira-kira itu yang sudah baik ya, apa yang ditingkatkan nih berdasarkan tadi kendala-kendala yang Pak Romedon temui pada saat kegiatan pembelajaran itu, kira-kira dari kendala itu apa nih yang Pak Romedon rencanakan untuk ditingkatkan atau Oke. perbaikan? Untuk perbaikan saya akan membagi beberapa kelompok siswa agar lebih efektif karena jadi dengan jumlah siswa yang segitu banyak mungkin tidak efektif, maka saya akan membagi untuk beberapa kelompok biar lebih fokus gitu Bu. Baik. Jadi lebih dispesifikkan Iya, lagi, lebih spesifik. lagi. Kemudian juga instruksi tidak lagi di kelompok besar, melainkan lebih banyak di kelompok kecil itu ya Iya, Pak Romedon betul, ya. betul. Baik. Kemudian kemarin kan Pak Romedon sudah membuat nih pada saat kita ngobrol tentang tujuan pembelajaran Iya, ya, betul. beberapa tujuan pembelajaran Pak Romedon sudah rancang sedemikian rupa. Apakah dari tujuan pembelajaran yang sudah dibuat tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan Pak Romedon, tercapai apa belum? tujuannya? Kalau untuk tujuan sebenarnya masih ada yang belum tercapai gitu Ibu. Iya, contohnya untuk ya meningkatkan strategi pembelajaran itu sendiri. Ya, strategi pembelajarannya maksudnya lebih ini lagi gitu ya, Iya, Pak ya? lebih intens atau lebih intens atau lebih bervariatif iya, mungkin ke depannya bervariatif, ya betul Pak ya, sekali. artinya lebih supaya mungkin di sini lebih terciptanya pembelajaran yang menyenangkan gitu Iya, ya Pak ya, betul. lebih menyenangkan sehingga
dapat mengkondusifkan murid dalam hal ini untuk lebih fokus Lebih gitu. Kalau fokus, mereka sudah iya. tertarik begitu ya Pak ya, kan akan lebih lebih semangat lagi. Kalau tadi Iya. Pak Romedon bilang ada kendalanya mereka kurang fokusnya atau kurang semangat fokus, gitu iya, ya, kurang kurang semangatnya itu akan tercipta dengan strategi yang tadi Pak Romedon Iya, akan betul. rencanakan seperti itu. Iya. Begitu ya Pak Romedon ya. Baik Pak Romedon, jadi intinya sudah sebagian sudah tercapai, tapi Iya. ada juga yang Ada beberapa yang belum tercapai Sampai. gitu ya. Nah, kira-kira dari perbincangan kita hari ini, terutama dari mulai tujuan, kemudian kegiatan gitu ya, tadi ada yang perlu ditingkatkan segala macamnya, untuk kedepannya nih bagi Pak Romedon sendiri, untuk kedepannya rencananya untuk peningkatan yang lebih baiknya lagi tadi seperti apa? Oke, untuk rencana ke depan saya akan meningkatkan strategi pembelajaran saya untuk lebih variatif lagi. Kemudian untuk ini lebih variatif dan ini Lebih menciptakan mungkin dengan media ya Pak iya, ya? dengan media. Kalau apalagi IPS kan medianya bisa Iya, bermacam-macam betul. gitu ya, lebih menarik lagi siswa seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik Pak Romedon, terima kasih banyak ini atas perbincangan kita hari Iya. ini. Iya, Bu. Saya mudah-mudahan apa yang sudah Pak Romedon refleksikan, rencanakan untuk pengembangan diri ke depan akan berjalan dengan lebih baik lagi. Iya, baik. Dan sesuai dengan harapan tentunya Pak Romedon ya, Iya. untuk murid-murid kita tercinta tentunya. Baik. Gitu ya Pak Romedon ya. Oke. Baik, demikian percakapan pasca observasi untuk kegiatan supervisi akademik kepada rekan sejawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.